ada slide jawaban benar, di mana di sini ada tombol next, dan yang di sini yang terakhir adalah desain untuk slide ask to audience, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Herwan. Di video kali ini kita masuk ke part yang kedua, yaitu membuat desain slide jawaban salah, membuat desain slide jawaban benar, dan desain slide ask to audience. Nah, sebagai contoh kita bisa lihat desain berikut ini. Oke, ini adalah contoh dari slide jawaban salah. Ya, kemudian ini ada slide jawaban benar, di mana di sini ada tombol next, dan yang di sini yang terakhir adalah desain untuk slide ask to audience, ya, di mana di sini ada persentase-persentasenya untuk masing-masing jawaban, ya. Oke, sekarang kita mulai. Untuk membuat slide tersebut, ya, kita bisa klik kanan, kemudian pilih new slide. Nah, kemudian setelah itu kita bisa klik kanan lagi di slide-nya, pilih format background. Oke, kemudian kita bisa pilih gradient fill. Di bagian type di sini kita bisa ganti linearnya menjadi paths, ya. Nah, kemudian di bagian stop 1 ini bisa kita ganti warnanya menjadi warna orange. Oke, kemudian di bagian stop 2 ini bisa kita ganti warnanya menjadi warna ungu. Oke, kemudian di bagian stop 3 bisa kita ganti lagi dengan warna biru. Oke, dan yang di bagian stop 4 ini bisa kita ganti menjadi warna hitam. Nah, kemudian untuk tingkat gradasinya juga bisa kita atur dari stopnya. Oke, kurang lebih seperti ini, ya. Nah, oke, kita sedikit atur seperti ini, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita buat teksnya di sebelah sini menggunakan word art. Kita bisa klik menu insert, kemudian pilih word art. Oke, kita bisa pilih yang ini, ya. Nah, oke. Di sini kita bisa berikan teks jawaban Anda salah. Jawaban Anda salah. Oke. Nah, kemudian kita bisa berikan tombol di sini, klik menu insert, shapes, kemudian pilih yang round rectangle, ya, atau round corner. Oke, buat kotak seperti ini. Nah, kemudian di sini bisa kita klik shape style, ya, kemudian kita bisa pilih stylenya di sini. Oke, nah kemudian kita bisa berikan teks di dalam kotaknya, klik kanan, kemudian pilih edit text. Kemudian di sini kita bisa berikan tulisan exit, ya. Oke, exit. Oke, ini bisa kita perbesar fontnya. Fontnya bisa kita perbesar di sini. Oke, kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih segini, ya. Nah, oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita bisa buat slide jawaban Anda benar. Nah, caranya sama, tinggal kita klik kanan, kemudian pilih new slide. Ya, kemudian di bagian format background kita bisa pilih gradient fill. Oke, nanti secara otomatis, ya, ini sudah otomatis, ya, karena sebelumnya sudah kita setting, ya. Jadi kalau kita buat slide baru, kemudian kita klik gradient fill, maka secara otomatis warnanya akan default mengikuti seperti ini, ya. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa tambahkan teks lagi di sini, bisa kita klik menu insert, kemudian pilih word art, ya. Kemudian kita bisa pilih jenis word art-nya di sini, ya. Nah, ini kemudian kita bisa tulis di sini jawaban Anda benar. Jawaban Anda benar. Oke, kemudian kita bisa buat tombol lagi di sini, bisa kita klik menu insert, kemudian shapes, ya, kemudian kita bisa pilih yang round corner, ya. Nah, kemudian kita bisa buat tombol lagi di sebelah sini. Oke. Nah, kita bisa buat tombol, kemudian di bagian shape style kita bisa pilih jenis shape-nya. Oke. Nah, kita bisa pilih jenis shape-nya, kemudian kita klik kanan pilih edit text untuk menambahkan teks. Dimana teksnya adalah di sini next, ya. Next untuk nantinya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa perbesar fontnya. Ya, kurang lebih seperti ini.
Oke, kemudian untuk warnanya ya, ini untuk warnanya bisa kita ubah ya, warna teksnya. Untuk yang jawaban salah ya, ini bisa kita ganti warna teksnya, kita bisa klik text fill. Oke, di sini warnanya bisa kita ganti seperti ini. Nah, kemudian shape outline-nya juga bisa kita ganti warnanya agar bagian pinggirnya itu bisa lebih jelas ya. Ya, ini ini sudah kita ganti ya, kurang lebih seperti ini ya nanti hasilnya. Oke, kemudian untuk yang bagian jawaban benar, kita cukupkan saja untuk desainnya seperti ini. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah yaitu desain slide as to audience ya. Kita bisa klik kanan, pilih new slide ya. Klik kanan, new slide, kemudian kita klik gradient fill. Oke, nah di mana untuk ask to audience ya, ini bentuknya seperti ini ya. Oke, jadi di sini di masing-masing jawabannya itu ada persentasenya ya. Yang jawab Haki sekian persen, yang jawab ITE sekian persen, Perdata sekian persen, dan Pidana sekian persen. Nah, oke, kurang lebih seperti ini desainnya. Ini kita bisa buat manual ya. Oke, yang pertama, sekarang kita bisa ambil flowchart Terminator ya untuk membuat kotak jawabannya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita buat dulu seperti ini. Oke, kemudian kita ganti warnanya di bagian shape fill. Ya, kita ganti warnanya di bagian shape fill. Oke, kita pakai warna biru saja. Oke, kemudian setelah itu kita duplicate dengan menekan Ctrl D. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tekan Ctrl D lagi, kita tekan Ctrl D lagi. Nah, kemudian setelah itu kita ketik jawabannya. Oke, yang pertama itu tadi jawabannya adalah Haki ya. Yang kedua adalah ITE, yang ketiga jawabannya Perdata dan Pidana. Oke, di sini kita bisa tulis, klik kanan, kemudian pilih edit text, kemudian kita di sini ketik Haki. Oke, kemudian ini bisa kita perbesar sedikit hurufnya. Nah, kemudian klik kanan lagi, kemudian pilih edit text ya. Di sini itu ada ITE. Oke, kita di sini perbesar lagi fontnya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Pidana. Ya, klik edit text, kemudian kita ketik Pidana. Oke, kita sedikit perbesar fontnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Perdata. Perdata. Oke. Ya, kita perbesar lagi jenis fontnya. Oke. Nah, setelah itu kita buat grafiknya. Untuk membuat grafik ini kita cukup menggunakan rectangle saja. Di insert, shapes, kemudian kita pilih rectangle. Oke. Untuk Haki, ya Haki tadi jawabannya ada 10% ya. Oke. Oh, sorry. Untuk Haki ini ada 20% ya. Oke, ini untuk Haki ada 20%, ya kita kira-kira saja kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita bisa pilih di sini desain shape-nya. Oke, nah kemudian setelah itu kita bisa ambil text box ya. Text box itu ada di shape ya, di sebelah sini, kemudian kita pilih yang text box. Oke, kita buat di sini ya, kemudian kita ketik di sini 20%. Ya, nah kemudian kita ganti warnanya ya, di shape format, kemudian di bagian text fill kita ganti warnanya. Oke, seperti ini ya. Kemudian di bagian shape outline ini kita hilangkan ya, jadi no outline. Oke, sehingga seperti ini jadinya. Nah, kemudian ini bisa kita perbesar teksnya ya, bisa kita perbesar lagi teksnya. Oke, kita perbesar lagi teksnya. Iya, kurang lebih seperti ini saja. Nah, oke. Nah, ini agar kita tidak capek ya, kita bisa duplicate aja. Ya, pertama kita klik di rectangle-nya, kemudian tahan tombol Ctrl, kemudian klik lagi di text box-nya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa tekan Ctrl D untuk menduplicate. Oke, kita geser ke bawah. Oke, untuk ITE kita coba cek lagi. Untuk ITE ini totalnya adalah 50%. Oke, ini bisa kita geser terlebih dahulu bagian text box-nya. Nah, kemudian baru kita geser lagi atau panjangkan di bagian rectangle-nya.
Oke, seperti ini. Nah, kemudian ini kita ganti angkanya menjadi 50%, seperti itu ya. Nah, kemudian kita bisa duplikat lagi dari sebelah sini ya. Ctrl D. Oke, kemudian kita geser ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, untuk pidana, perdata ya. Oh, untuk perdata dulu ya nomor. Oke, sorry. Ini kita tukar ya. Oke, ini kita tukar saja. Ternyata yang ketiga itu adalah perdata ya. Oke, nah ini perdata dulu baru pidana ya. Oke, sorry ada sedikit kesalahan. Nah, kita tukar seperti ini untuk perdata. Untuk perdata di situ ada 20% ya. Oke, perdata 20%, kemudian baru terakhir pidana. Pidana itu ada 10%. Oke, kita duplikat saja ya dari atas ini. Oke, Ctrl D ya, kemudian kita ganti. Nah, nanti kita ganti di sini angkanya menjadi 10. Oke, kemudian ini kita perkecil ya grafiknya seperti ini. Iya, kurang lebih seperti itu. Kita paskan lagi posisinya, iya, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kemudian ini bisa kita geser angka 10%-nya. Nah, seperti ini. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir di sini ada tombol back ya. Tuh, yang terakhir di sini ada tombol back. Nah, kita buat di sini tombol back. Kita bisa gunakan round corner lagi di insert shapes, kemudian kita bisa pilih round corner. Oke, kemudian kita buat tombol back di pojok kanan bawah seperti ini. Kemudian kita atur lagi di shape style-nya untuk desainnya. Ya, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita bisa berikan teks, klik kanan, kemudian kita pilih edit text. Oke, kemudian di sini kita bisa ketik back ya. Kemudian kita blok seperti ini ya. Kemudian kita perbesar jenis fontnya. Oke, kita perbesar fontnya. Iya, kurang lebih seperti ini. Oke. Ya, sampai di sini ya. Ini sudah jadi ya desainnya. Oke, desainnya untuk di part kedua ini ya, desainnya sudah jadi. Jadi kita sudah menyelesaikan 3 slide ya, yaitu slide jawaban salah ya, kemudian slide jawaban benar, dan slide untuk ask to audience ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini untuk di part yang kedua. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Kita lanjutkan di part yang ketiga untuk pengaturan animasinya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.